saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya hari ini ingin mengajak saudara untuk memahami sedikit lebih dalam mengenai persembahan. Mari kita mulai membaca Ulangan pasal yang ke-16, ayat yang ke-16. Dikatakan 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Janganlah kita menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa memberikan persembahan adalah hal yang diwajibkan Tuhan kepada kita. Ini poin yang penting yang pertama. Memberi persembahan kepada Tuhan adalah wajib hukumnya bagi orang percaya. Dari sejak zaman perjanjian lama, hal ini sudah berulang kali Tuhan sampaikan. Oleh sebab itu kita tidak boleh meremehkan tentang persembahan, saudaraku. Karena persembahan menyangkut tentang bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan. Tetapi tidak hanya itu saja. Saya juga ingin menunjukkan kepada saudara, selain daripada memberikan persembahan itu wajib, saudara juga perlu mengerti apa yang dicatat di dalam Markus pasal yang ke-12. Ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Yang kedua, Tuhan Yesus sangat memperhatikan bagaimana cara kita memberi persembahan. Tuhan Yesus memperhatikan persembahanmu. Jangan sekali-sekali saudara berpikir saudara memberi persembahan itu hanya untuk gereja. Tidak. Ketika tanganmu terulur memberikan persembahan, mata Tuhan memperhatikannya dengan sangat jelas. Sehingga kisah ini menggambarkan tentang perbedaan persembahan antara orang kaya dengan orang miskin. Apakah Yesus tertarik dengan jumlahnya? Tidak. Tapi yang Tuhan mau jelaskan, poin yang ketiga ini. Ingat, yang pertama tadi, memberi persembahan itu wajib. Yang kedua itu, Yesus Kristus memperhatikan persembahan kita. Dan yang ketiga, perhatikan dengan baik. Sesudah ayat 41 tadi, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ayat 42, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang di dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saya ulangi, Tuhan memperhatikan, Tuhan juga mewajibkan untuk kita memberikan persembahan. Yang ketiga, Tuhan memiliki ukuran atas persembahan-persembahan kita. Saudara lihat baik-baik. Ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Tuhan menginginkan takaran yang banyak dalam kita memberikan persembahan. Tetapi jangan salah, penilaian Tuhan atas takaran yang banyak atau sedikit tidak ditentukan oleh nominal, tetapi ditentukan oleh apa yang kita beri dan bagaimana caranya kita memberikannya. Dengan kata lain, poin yang keempat, ukuran persembahan yang berkenan di mata Tuhan adalah ketika kita memberi yang terbaik yang bisa kita berikan. Ayat yang ke-44.
Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Yesus berkata bahwa orang kaya itu semuanya memberi banyak sekali nominalnya. Tapi mereka memberi itu karena mereka berlimpah. Dari yang mereka beri itu dibandingkan dengan apa yang masih mereka simpan, itu nggak ada apa-apanya. Tapi janda ini, dari yang dia beri ini dibandingkan dengan apa yang ada padanya, maka udah nggak ada yang ada padanya. Karena semua diberikannya, dan itulah yang terbaik, kata Tuhan. Pengertian ini sederhana sekali. Kita sering mengatakan memberi itu adalah tergantung oleh sikap hati. Tapi saudara harus memiliki pengertian bahwa memberi persembahan itu wajib. Dua, Yesus Kristus memperhatikan setiap persembahan kita. Oleh sebab itu kita gak boleh dengan sembrono. Tiga, Tuhan Yesus menginginkan yang terbesar yang bisa kita berikan. Tapi poin yang ketiga ini belum lengkap kalau saudara tidak memahami poin yang keempat. Yang terbesar yang kita berikan itu di mata Tuhan tidak ada hubungannya dengan nominalnya, tetapi ketika kita memberikan yang terbaik yang ada pada kita, kita berikan untuk Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Adakah kita pemberi persembahan yang terbaik? Adakah kita datang ke hadirat Tuhan tidak dengan tangan yang hampa? Sungguh Dia bukan Tuhan yang kekurangan. Dia Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Dia hanya ingin supaya kita taat terhadap apa yang Dia katakan. Mari kita belajar terus menjadi pemberi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.